Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas salah satu konsep paling penting dalam manajemen keuangan, yaitu cost of capital atau biaya modal. Nah, saya ingin memulai dari satu pertanyaan terlebih dahulu nih. Kalau misalnya ada perusahaan yang mengatakan bahwa laba mereka meningkat tahun ini, apakah itu berarti perusahaan tersebut benar-benar berkinerja baik? Secara spontan mungkin kita akan menjawab, iya dong. Nah, tapi dalam praktiknya jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena dalam dunia keuangan, laba bersih itu tidak selalu mencerminkan apakah perusahaan itu menciptakan nilai atau tidak. Bahkan ada kondisi di mana perusahaan terlihat untung secara laporan keuangan, tetapi sebenarnya justru sangat merugikan pemegang saham. Nah, disinilah pentingnya kita memahami konsep cost of capital. Baik, di video ini aku bakalan jelasin secara lengkap pengertian cost of capital, komponen-komponennya, cara menghitungnya, serta gimana sih konsep ini digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Dan aku juga bakalan kasih contoh perhitungan supaya lebih cepat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Yang pertama aku bakalan bahas apa sih cost of capital. Nah, dari perspektif analisis keuangan, cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dihasilkan oleh sebuah perusahaan agar investor ini tetap bersedia menanamkan modalnya. Kalau disederhanakan sih, ini seperti standar kelulusan. Artinya, setiap proyek investasi, jika return lebih rendah dari cost of capital, maka proyek tersebut sebenarnya tidak layak karena tidak mampu memenuhi ekspektasi dari investor. Nah, dalam teori keuangan sendiri, tujuan utama perusahaan ialah memaksimalkan nilai pemegang saham. Dan perusahaan itu hanya bisa mencapai tujuan tersebut jika return yang dihasilkan lebih besar dari cost of capital. Karena itu, cost of capital itu sering juga disebut sebagai hurdle rate atau batas minimum dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, ini laba bersih itu bisa menipu. Kenapa? Sekarang kita masuk ke hal yang sering disalahpahami, yaitu laba bersih. Banyak orang yang menganggap bahwasannya jika laba itu naik, maka perusahaan pasti dalam kondisi baik. Padahal tidak. Kenapa? Sebagai analisis keuangan, kita tuh nggak bisa berhenti di situ. Karena laba bersih ini hanya memperhitungkan biaya operasional dan bunga-bunga utang. Tetapi laba ini tidak memperhitungkan biaya ekuitas, yaitu return yang diharapkan oleh investor. Padahal investor juga menanamkan modal dengan harapan mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Untuk mengatasi hal ini digunakan konsep Economic Value Added atau EVA. Nah, EVA ini dihitung sebagai laba setelah pajak yang dikurangi oleh biaya seluruh modal. Ada rumus-rumusnya juga. Nah, artinya perusahaan ini hanya menciptakan nilai jika laba yang dihasilkan mampu menutupi semua biaya modal. Sebagai contohnya, jika perusahaan menghasilkan laba 100 juta, tetapi biaya modalnya ini 120 juta, maka secara akuntansi perusahaan terlilit untung, tetapi secara ekonomi ini tuh sebenarnya rugi loh. Nah, hal ini tuh sering tidak disadari karena kita cuma ngelihat sebuah laba, nggak benar-benar memperhatikan kalau sebenarnya ini tuh rugi. Selanjutnya ada struktur modal. Nah, untuk memahami cost of capital sendiri, kita tuh perlu tahu gimana sih perusahaan ngedapetin sebuah dana. Nah, secara umum ini ada 3 sumber utama, yaitu dari utang, dari saham preferred, sama dari ekuitas. Ketiga sumber ini tuh disebut sebagai komponen struktur modal. Nah, setiap komponen itu memiliki biaya yang berbeda. Oleh karena itu, kita tuh nggak bisa hanya ngelihat satu jenis biaya aja.
Sebagai analisisnya, kita tuh harus ngelihat keseluruhan biaya dari semua sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Gitu. Selanjutnya aku bakalan ngebahas biaya modal. Yang pertama ada cost of debt. Nah, biaya utang ini merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur. Namun, yang digunakan dalam perhitungan ini harus benar-benar biaya utang yang sudah dihitung setelah pajak. Kenapa? Karena hal ini itu dapat mengurangi pajak yang dikenal sebagai tax shield. Rumusnya ialah KD dikalikan dengan 1 dikurangin oleh pajak. Sebagai contohnya itu, jika kita mempunyai bunga utang 10% dan pajak 40%, maka biaya utang setelah pajak ialah 6%. Kenapa seperti itu? Karena hal ini menunjukkan bahwasanya utang itu biasanya merupakan sumber dana yang relatif lebih murah. Selanjutnya, di sini aku bakal ngebahas cost of preferred stock. Untuk saham preferen biasanya perhitungannya itu sederhana. Nah, biaya saham preferen itu dihitung dari dividen dibagi dengan harga saham. Berbeda sama utang nih. Kenapa? Karena dividen tidak memberikan pengurangan pajak, sehingga tidak ada tax shield pada saham preferen. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ada cost of equity. Nah, cost of equity ini merupakan return yang diharapkan oleh investor. Kenapa? Karena hal ini tuh merupakan komponen yang paling sulit dihitung karena angkanya tuh seringkali nggak pasti gitu. Ada beberapa metode seperti CAPM, DCF, dan pendekatan risk premium. Nah, dalam hal ini aku bakalan contohin dengan menggunakan metode DCF, yaitu rumusnya adalah dividen dibagi harga saham ditambah tingkat pertumbuhan. Nah, misalnya jika dividen ini 1,2 dan harga saham itu 20 dan growth-nya itu adalah 8, maka biaya ekuitas adalah 14%. Gitu ya. Biasanya biaya ekuitas juga adalah yang paling tinggi karena resikonya itu ditanggung investor juga lebih besar. Selanjutnya adalah laba ditahan. Nah, apa sih laba ditahan? Banyak yang menganggap bahwasannya laba ditahan itu gratis, padahal enggak loh. Nah, dalam teori keuangan itu, laba ditahan memiliki opportunity cost. Artinya tuh investor sebenarnya bisa ngegunain dana tersebut untuk investasi yang lain, sehingga perusahaan tetap harus memberikan return minimal sesuai dengan ekspektasi investor. Itu ya. Selanjutnya ada WACC. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke konsep pertama, yaitu Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC ini merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal perusahaan. Rumusnya itu ialah kombinasi dari biaya utang, saham preferen, serta ekuitas sesuai dengan proporsinya. Aku punya contoh nih. Contohnya gini, jika struktur modal terdiri dari 40% utang, 10% preferen, dan 50% ekuitas dengan biaya masing-masing 6%, 10%, serta 14%, maka WACC perusahaan ialah sekitar 10,4%, yang artinya setiap proyek investasi harus menghasilkan return minimal 10,4%. Gitu. Selanjutnya aku bakalan bahas keputusan investasi. Sebagai analisisnya, aku menggunakan WACC ini buat mengevaluasi sebuah proyek. Jadi gini, jika suatu proyek itu memiliki returnnya 12%, maka proyek tersebut layak. Kenapa? Karena lebih tinggi dari WACC. Namun, kalau returnnya itu hanya 9% gimana? Maka proyek itu tuh seharusnya ditolak. Jadi nggak layak gitu loh. Jadi keputusan investasinya itu bukan hanya berdasarkan apakah proyek tersebut menghasilkan sebuah laba, tetapi apakah returnnya ini melebihi cost of capital. Gitu ya, harus melebihi cost of capital. Kalau enggak itu tuh
nggak layak gitu loh. Jadi keputusannya tuh harus bener-bener ngehasilin sebuah laba. Selanjutnya aku bakal bahas kesalahan dan risiko. Aku bakal bahas kesalahan dulu. Nah, apa sih kesalahan yang sering terjadi? Jadi kesalahan yang sering terjadi di sini tuh ialah ngegunain satu WACC buat semua proyek. Padahal setiap proyek tuh memiliki tingkat resikonya berbeda. Jadi kita tuh nggak bisa ngegunain cuma satu, harus beda-beda gitu ya. Soalnya hal ini tuh bisa bikin kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi gitu. Selanjutnya aku bakal bahas resiko. Cost of capital ini sangat dipengaruhi oleh risiko. Kenapa? Karena semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga return yang diminta oleh seorang investor. Sehingga cost of capital juga akan meningkat. Oleh karena itu, kita tuh penting banget buat nyesuaiin tingkat risiko dalam analisis investasi gitu ya. Oke, sekarang kita udah ada di akhir video nih. Aku bakalan bahas kesimpulan dari materi-materi yang udah aku kasih tadi. Nah, dari seluruh pembahasan yang udah aku kasih ini, aku nyimpulin bahwasanya laba bersih ini tidak selalu mencerminkan kinerja perusahaan. Nah, cost of capital sendiri juga merupakan kunci dalam menilai apakah suatu investasi itu layak atau tidak. Dan WACC ini digunakan sebagai standar dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu perusahaan juga hanya menciptakan nilai jika return yang dihasilkan lebih besar dari cost of capital. Itu aja kesimpulan yang bisa aku kasih. Ya, sebagai calon praktisi keuangan, kita juga harus mampu berpikir seperti analisis. Nggak hanya ngelihat laba, tapi kita juga harus memahami apakah perusahaan ini benar-benar menciptakan nilai. Nah, kalau nggak tuh berarti nggak bagus. Karena tujuan utama dari perusahaan ialah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih.